Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Naisa Zahra, mahasiswa UNJ dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Jadi hari ini aku mau membahas tentang satu fenomena yang benar-benar lagi happening banget akhir-akhir ini, yaitu cancel culture dan budaya menghakimi di internet. Nah, jadi sebelumnya, apa sih itu cancel culture? Jadi sederhananya, cancel culture adalah fenomena ketika seseorang, baik itu public figure, influencer, atau bahkan orang biasa, mendapat penolakan secara publik akibat tindakan atau ucapan mereka yang gak pantas, dianggap salah, atau bahkan melanggar norma sosial. Nah, biasanya prosesnya tuh singkat atau cepet banget, mulai dari satu video yang viral, komentar yang dianggap ofensif, atau screenshot chat lama. Nah, disitu kan kayak ada yang namanya jejak digital. Nah, di situ bisa jadi bumerang bagi mereka kalau misalnya mereka tuh punya masa lalu yang kelam gitu. Jadi kayak gitu. Jadi bisa aja yang sebenarnya mereka tuh udah fine-fine aja, tapi karena mereka punya masa lalu yang kelam dan netizen mengungkit kembali, reputasi mereka tuh bisa jadi terancam gitu. Nah, itu kayak gitu. Nah, karena proses media sosial itu cepet banget, kayak misalnya nih langsung diunggah ke suatu platform, terus habis itu netizen langsung bereaksi, ada yang komentar, ada yang buat tweet panjang, terus bahkan ada yang ngumpulin bukti-bukti kesalahan lainnya gitu. Dalam hitungan jam, orang itu bisa langsung kehilangan reputasi, followers, kerjaan, atau bahkan mentalnya bisa down. Nah, dan biasanya cancel culture juga disertai dengan tuntutan kayak gak cuman kritik, gak cuman kayak hate comment, tapi mereka juga menggiring atau mengajak orang lain buat berhenti mendukung si orang tersebut. Kenapa budaya cancel itu bisa sekuat itu? Jujur, menurut opini aku pribadi, kalau di Indonesia itu budaya cancel kulturnya masih agak kurang dibanding negara-negara lain. Karena yang aku lihat, kayak misalnya orang-orang yang korupsi atau bahkan orang-orang yang udah kayak melanggar norma atau undang-undang itu masih bisa kayak diundang kemana-mana dan kayak masih bisa diterima gitu, bahkan diundang ke suatu podcast. Intinya kalau misalnya dibandingin sama negara lain, di Indonesia tuh budaya cancel kulturnya masih kurang gitu. Itu menurut aku. Nah, jadi lanjut, kenapa budaya cancel ini bisa sekuat itu? Jawabannya tuh ada banyak, tapi yang paling utama adalah karena media sosial udah jadi alat kontrol sosial baru. Dulu mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa menyuarakan kritik, kayak misalnya aktivis, jurnalis, atau akademisi. Tapi sekarang, semua orang punya akses buat menyuarakan pendapat, bahkan lewat satu tweet atau video TikTok, seseorang bisa mengubah perspektif publik gitu. Jadi ada semacam kekuatan kolektif dari netizen yang bisa jadi sangat positif karena bisa mengoreksi atau atas kesalahan orang yang berkuasa. Tapi di sisi lain, kekuatan ini bisa jadi sangat berbahaya karena nggak ada proses klarifikasi yang adil, kayak belum tentu itu benar gitu. Intinya kayak gitu. Dan seringnya cancel culture muncul karena rasa kecewa kolektif. Netizen merasa dikhianati oleh tokoh yang mereka kagumi, jadi reaksinya keras, emosional, dan kadang gak rasional gitu. Nah, kita coba lihat fenomena ini dari sudut pandang sosiologi supaya lebih kritis dan terarah ya. Jadi ada beberapa teori yang bisa kita pakai untuk memahami cancel culture ini. Yang pertama, itu ada teori fungsionalisme, Emile Durkheim. Menurut Durkheim, masyarakat itu ibarat sistem yang punya norma dan nilai tertentu. Kalau ada individu yang melanggar, masyarakat akan bereaksi untuk menjaga keseimbangan. Cancel culture bisa dilihat sebagai bentuk sanksi sosial informal. Tujuannya untuk mengoreksi penyimpangan dan mempertahankan nilai-nilai bersama. Contohnya ketika ada publik figur ketahuan rasis, masyarakat langsung bereaksi keras. Itu bentuk pertahanan nilai keadilan. Yang kedua, ada teori interaksionisme simbolik. Teori ini melihat bagaimana makna sosial dibentuk lewat interaksi sehari-hari. Nah, di media sosial, interaksi terjadi secara cepat dan massal. Cancel culture muncul karena ada makna kolektif, kayak ucapan itu rasis supaya nggak salah, atau perilaku itu pantas dihukum.
Nah, kita membentuk makna berdasarkan simbol-simbol digital kayak like, share, komen, atau trending gitu. Dan yang terakhir itu ada teori kekuasaan dan pengawasan. Van Colt bilang bahwa kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh negara, tapi juga tersebar dalam struktur sosial. Di era digital, masyarakat bisa mengawasi satu sama lain. Cancel culture adalah bentuk panoptikon digital. Jadi semua orang bisa diawasi dan semua orang bisa jadi hakim gitu. Tapi bedanya di internet tuh nggak ada proses hukum, jadi nggak ada pembelaan. Kalau udah viral tuh biasanya udah terlambat gitu. Nah, di sini ada dampak positif dan negatifnya. Jadi sekarang kita bahas dampaknya. Apakah cancel culture itu selalu buruk? Jawabannya enggak juga. Ada dampak positifnya, tapi juga banyak sisi negatifnya. Jadi yang pertama, untuk sisi positifnya, yang pertama meningkatkan kesadaran moral. Jadi banyak orang-orang yang jadi lebih hati-hati dalam berucap dan bertindak. Yang kedua, memberi suara untuk korban. Biasanya tuh ini di kasus yang kayak pelecehan ataupun kayak kekerasan, pembulian gitu-gitulah. Nah, cancel culture ini kadang jadi satu-satunya cara korban mendapatkan keadilan. Yang ketiga, itu mengontrol kekuasaan public figure supaya mereka nggak merasa di atas hukum gitu. Tapi ada juga nih sisi gelapnya. Yang pertama, menghakimi tanpa proses. Orang bisa langsung dianggap salah bahkan sebelum ada klarifikasi. Jadi kadang-kadang tuh orang udah langsung menghakimi, langsung menghujat, padahal belum tentu itu benar, dan padahal buktinya tuh belum terlalu valid gitu, tapi orang-orang tuh udah langsung ya gitu. Nah, yang kedua itu ada dampak psikologis. Banyak korban cancel culture ini ngalamin stres, depresi, bahkan trauma berat. Yang ketiga itu ada budaya takut. Nah, gara-gara budaya cancel culture ini, orang-orang juga bisa jadi takut ngomong atau diskusi hal-hal sensitif karena khawatir ya cancel culture itu. Nah, yang terakhir itu cancel culture sebagai hiburan. Menurut aku ini agak nggak make sense sih, karena orang ini benar-benar nggak peduli soal nilai atau moral, tapi cuman ikut-ikutan cancel karena seru atau rame. Itu menurut aku kayak enggak banget. Nah, di sini ada studi kasus. Contohnya akhir-akhir ini tuh yang siapa namanya? Abizar. Bang, bahas Abizar yang lagi viral karena arogan. Menarik nih. Abizar itu anaknya almarhum Ustadz Jeffrey, salah satu ustadz favorit saya. Nah, si Abizar ini jadi aktor. Dia main di film Balada Si Roy, Guna-Guna Istri Muda, dan sebagainya. Yang paling baru, dia main di film judulnya A Business Proposal. Ini adalah remake dari drakor yang judulnya sama. Masalahnya, si Abizar ini kayak nggak menghargai karya aslinya. Dia sengaja nggak nonton drakornya dan milih buat bikin karakternya sendiri. Kalau kayak gitu mah jangan adaptasi dong. Bikin karya baru aja sendiri. Soalnya bayangin, kalau Naruto dibikin film live action, tiba-tiba peran utamanya bilang sengaja nggak nonton Naruto, mau bikin karakter sendiri. Ya jangan jadi Naruto kalau gitu, kocak. Waktu ditegur sama fans, Abizar malah bilang kalau fans drakornya ini fanatik. Dia juga bilang kalau nggak mau nonton nggak usah nonton, masih banyak orang selain kamu. Saya ngerasa ini sombong, cuma nggak tahu kamu mikirnya gimana. Endingnya PH filmnya bikin surat terbuka dan si Abizar minta maaf lewat tulisan. Saya tiap lihat orang minta maaf lewat tulisan selalu mikir, nih ngomongnya belum lancar. Let's komen. Penulis film tersebut bilang nggak butuh penonton guys, jadi nggak usah buang-buang waktu buat nonton. Ya udah Abizar, kamu aja nonton filmnya sendirian sampai 1 juta kali. Netizen mau nonton yang lain aja. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Kalau dipikir-pikir, omongan tuh benar-benar harus dijaga karena kita nggak tahu nanti ke depannya tuh kayak gimana. Cancel culture ini juga erat kaitannya dengan budaya menghakimi. Di media sosial kita seringkali cuma lihat potongan, cuplikan, highlight, tapi dari situ kita langsung ambil kesimpulan tanpa konteks dan tanpa klarifikasi. Dan algoritma media sosial justru memperkuat ini. Semakin heboh, semakin banyak interaksi, semakin viral, maka budaya menghukum dulu, berpikir belakangan jadi makin umum. Yang bahaya adalah kita kadang merasa superior karena kita ikut menghakimi, seolah-olah kita lebih benar, padahal kita juga manusia yang bisa salah. Nah, jadi apa yang harus kita lakuin sebagai pengguna media sosial? Yang pertama, itu pakai empati. Jadi sebelum nge-share atau komentar pedas, bayangkan kalau kamu yang ada di posisi itu. Yang kedua, cari tahu dulu. Jangan asal sebar info yang belum jelas, validasi dulu kebenarannya gimana. Soalnya kebanyakan orang-orang tuh langsung ngejudge aja tanpa tahu itu benar apa enggak gitu. Yang ketiga, dukung proses klarifikasi. Semua orang punya hak untuk menjelaskan dan memperbaiki diri.
Yang keempat, bedakan kritik dan bullying. Kritik membangun itu perlu, tapi hujatan massal itu bisa jadi bentuk kekerasan digital. Nah, cancel culture bukan satu-satunya cara untuk menegakkan keadilan, kadang memberi ruang untuk belajar dan berubah justru jauh lebih berdampak. Gitu. Nah, itu tadi pembahasan lengkap tentang cancel culture dan budaya menghakimi di internet. Jadi, fenomena ini bukan soal siapa yang viral dan siapa yang dihukum, tapi juga soal bagaimana kita sebagai masyarakat digital harus lebih bersikap bijak, adil, dan berempati. Semoga kita bisa lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan kekuatan media sosial, karena di balik layar HP kita ada manusia nyata yang punya rasa, punya cerita, dan punya kesempatan untuk berubah. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman soal cancel culture, boleh komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.